Hai guys, ketemu lagi nih di channel YouTube Betania Kamarati. Siapa ayo yang nagihin mulu ngebahas soal vitamin? Soalnya udah khawatir banget gara-gara anak GTM gak mau makan. Jadi merasa bahwa anaknya butuh vitamin untuk menambah nafsu makan. Hayu yang lagi buka HP sambil jalan atau berdiri, mohon duduk sebentar. Kita mau bahas soal pemberian vitamin pada anak ya. Ingin tahu deh, menurut Bu Ibu perlu nggak sih ngasih vitamin buat anak atau bayi? Pasti kebanyakan menjawab penting. Kalau kata orang yang jual sih, vitamin penting buat meningkatkan nafsu makan, meningkatkan imun tubuh, mempercepat penyembuhan anak sakit, dan lain-lain. Pemberian vitamin dan mineral pada anak pada dasarnya adalah suplementasi. Artinya, vitamin dan mineral hanya diberikan pada anak yang kebutuhan mikronutriennya tidak tercukupi dari makanan sehari-hari. Tapi gimana kita bisa tahu apakah kebutuhan nutrien anak sudah tercukupi atau belum dari makanan? Salah satu caranya adalah dengan pemeriksaan laboratorium. Tapi selain tak nyaman karena harus diambil darah, pemeriksaan ini juga makai dan kadarnya pada darah tidak selalu berhubungan dengan keluhan pasien. Maka itu, kita menggunakan rekomendasi WHO yang disesuaikan dengan negara masing-masing serta angka kejadian defisiensi mikronutrien tertentu di negara tersebut. Ini adalah guideline suplementasi vitamin A dari WHO yang terbaru. Kita mulai bahas dari vitamin A ya. Kebutuhan vitamin A bayi dan anak meningkat untuk mendukung laju pertumbuhan dan melawan infeksi. Kurangnya asupan vitamin A yang jika berat dapat menyebabkan rabun senja atau meningkatkan risiko penyakit dan mortalitas saat anak terkena infeksi seperti campak atau diare. Kombinasi dari berat badan anak yang kurang atau underweight, defisiensi mikronutrien yang terdiri dari zat besi, vitamin A, dan zinc, serta pemberian ASI yang tidak optimal ikut berperan dalam 6% kematian balita di Eropa dan 8% di Asia Tenggara. Suplementasi vitamin A pada anak 6-59 bulan di negara berkembang seperti Indonesia terbukti secara ilmiah menurunkan risiko kematian dari diare. Juga bisa jadi berperan dalam menurunkan kerentanan anak terhadap infeksi, jadi semakin kebal. Suplementasi vitamin A diberikan tiap 6 bulan sejak usia 6-59 bulan. Ini pula sudah menjadi program pemerintah kita sejak lama. Setiap bulan Februari dan Agustus, posyandu atau puskesmas pasti deh bayi-bayinya diberi vitamin A ini secara gratis. Ini adalah contoh berbagai penelitian ilmiah yang membuktikan manfaat suplementasi vitamin A. Kita lanjut lagi bahas vitamin D yuk. Kali ini saya ambil dari rekomendasi American Academy of Pediatrics atau APP. Vitamin D sangat penting untuk pertumbuhan tulang yang sehat. Di Amerika, APP merekomendasikan suplementasi vitamin D untuk bayi dengan ASI eksklusif, minum sulfur kurang dari 1 liter per hari, dan anak serta remaja. Di Indonesia yang sinar matahari ada di mana-mana, sampai saat ini belum ada penelitian ilmiah yang cukup untuk merekomendasikan suplementasi vitamin D rutin pada anak.
Dikatakan suplementasi zat besi rutin dapat diberikan jika prevalensi nasional ADB lebih dari 40%. Tapi sampai saat ini belum ada prevalensi nasional Indonesia untuk ADB, adanya untuk anemia, dan ini beda loh ya. Maka itu di web IDAI sendiri dikatakan suplementasi rutin zat besi harus dikaji lagi efektivitasnya. Lanjut ke zinc ya. Penelitian ini membuktikan suplementasi zinc dapat mendukung pertumbuhan tinggi anak. Tak hanya itu, penelitian ilmiah lain juga membuktikan suplementasi zinc dapat menurunkan angka kejadian diare dan pneumonia serta menurunkan angka kematian terkait infeksi. Suplementasi zinc diberikan tiap 6 bulan sekali selama minimal 2 bulan untuk bayi 6-23 bulan. Mineral lain yang penting untuk kesehatan anak telah terbukti secara ilmiah perlu diberikan adalah yodium. Walaupun begitu, di Indonesia saat ini garam beriodium ternyata sudah cukup. Ini garam dapur loh ya. Ayo, yang sukanya pakai Himalaya Salt, apa kabar yodiumnya? Loh, vitamin dan mineral kan ada banyak, kok yang lain gak perlu suplementasinya? Betul, vitamin dan mineral lain emang ada banyak, tapi selain yang disebutkan tadi, kebutuhannya hanya sedikit dan bisa dipenuhi dari makanan sehari-hari. Selain itu, dampak untuk kesehatannya juga tidak besar. Tapi kalau GTM alias nggak mau makan, gimana dong? Bentar. Tadi ibu-ibu bilang kasih vitamin buat ningkatin nafsu makan. Tapi ada juga yang bilang karena anak nggak mau makan biar kebutuhan vitamin dan mineral terpenuhi. Jadi harus minum suplementasi. Yang mana nih yang ibu maksud? Efek suplementasi multivitamin multimineral pada nafsu makan anak yang stunting di Benin, Afrika Barat. Ternyata tidak ada perbedaan pertumbuhan pada kelompok anak yang diberi multivitamin dengan yang tidak. Tidak ada juga perbedaan morbiditas dan nafsu makan. Ini masih dari Benin. Dari judulnya aja udah jelas ya hasil penelitian ini. Pemberian multivitamin dan multimineral ditambah zat besi tidak memberikan efek signifikan maupun nafsu makan anak. Ini penelitian dari Amerika. Hasilnya, umumnya bayi dan anak sehat dapat mencukupi kebutuhannya dari makanan saja. Tenaga kesehatan sebaiknya mendorong orang tua atau pengasuh untuk menggunakan makanan langsung dan bukannya suplemen sebagai sumber vitamin nutrisi anak. Vitamin dan mineral dapat bermanfaat untuk anak dengan kebutuhan khusus. Bukan yang sehat ya, tapi tetap harus dipantau untuk memastikan tidak berlebihan. Berarti kalau anaknya nggak mau makan, gimana dong? Segeralah ke dokter, Bu Ibu. Kalau anak nggak mau makan, apalagi berat badan seret tak kunjung naik atau malah turun, pasti ada masalah. Jangan diabaikan. Apa mau menunggu sampai gizi buruk atau stunting? Kalau anak sulit makan, jangan langsung bilang milih vitamin yang paling bagus atau paling mahal ya. Cari dulu masalahnya di mana supaya bisa diatasi. Oke?